pembunuh dari Ming Shadian. Aku tidak pernah menyangka penguasa Aula Dewa Bela Diri Daxia akan berakhir seperti ini. Wang Hao, penguasa Aula Dewa Bela Diri. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Ming Shadian. Pergi. Alam Santo. Kau telah melampaui yang biasa dan menjadi Santo. Ziru, Panglima Perang Aula Dewa Bela Diri. Tuan, Ming Shadian, kembali ke dunia fana. Jairu memohon kepada Tuan, demi semua makhluk hidup di bawah langit, kembali ke kuil. Semua makhluk hidup di bawah langit, apa hubungannya denganku, seorang pengangkut batu bata rendahan? Hatiku sudah menjadi milik orang lain. Masalah menjaga stabilitas dunia harus diserahkan kepadamu. Hei! Apa? Ini buruk, Tuan. Orang-orang dari Ming Shadian telah menculik istrimu. Oh ya, mereka memaksa tanganku. Maka nasib semua makhluk hidup di bawah langit menyentuh Kuang. Kirimkan aku lokasinya. Ya. Yi Qingcheng, istri Wang Hao. Kenapa datang ke sini untuk mati? Wang Hao, tak peduli seberapa berjayanya kau sebelumnya, kau terluka parah dan meninggalkan Aula Dewa Bela Diri 3 tahun lalu. 3 tahun sebagai menantu. Aku tidak percaya kau masih memiliki kekuatan bertarung yang sama seperti sebelumnya. Kalau begitu tebak, bagaimana aku sampai di sini? Ming 17 dan yang lainnya telah dibunuh olehmu. Badut-badut tak berarti. Terbunuh ya terbunuh. Tapi kau mengetahui identitasku, masih datang mencari kematian. Aku tidak percaya, Tuan Ming 17 akan mati di tangan orang cacat sepertimu. Wang Hao, tak peduli seberapa kuat kau, sekarang kelemahanmu ada di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan? Pedang datang. Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Tuan. Karena Ming Shadian telah menantangku, maka aku tidak punya pilihan selain menerima. Kau bawa dia kembali dulu. Lalu kau? Aku ingin bertanya, Tuan Kota Tianhai ini ada apa? Yuan Dianzheng, penguasa Kota Tianhai. Si cantik, kau telah ditangkap oleh Tuan Kota ini. Aku akan membuatmu merasakan kekuatan Tuan Kota ini. Siapa kau? Bagaimana kau bisa muncul di rumah Tuan Kota ini? Pedang datang. Kau adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri. The film was translated and narrated by M Media. Yi Qingcheng dari keluarga Yi adalah istriku. Tapi barusan, dia dibawa oleh orang-orang dari Aula Pembunuh Nether, diculik. Sebagai wali kota Tianhai, kau membiarkan Aula Nether merajalela di Tianhai. Kau pantas mati, atau tidak? Tuanku, tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Tuanku, aku bersedia bekerja sama dengan Aula Dewa Bela Diri untuk menemukan sisa-sisa Aula Pembunuh Nether di Tianhai dan mendukung keluarga Ye untuk menjadi puncak kekuatan di Tianhai.
Tuanku, aku ingin mengadakan perjamuan penyambutan untukmu malam ini. Mengadakan perjamuan penyambutan. Saat itu, semua tokoh terkemuka Tianhai akan hadir untuk bermandikan cahaya kemuliaanmu, tuanku. Pada saat yang sama, aku juga akan meminta keluarga Ye di perjamuan ini untuk mengambil kursi tertinggi di Tianhai. King Cheng mengikutiku dan menanggung 3 tahun gosip. Saat itu, di perjamuan ini, dia bisa memakai mahkota burung Phoenix yang memang menjadi haknya. Bintang perjamuan malam ini seharusnya Ye King Cheng. Aku mengerti. Tidak hanya semua tokoh terkemuka Tianhai yang akan hadir malam ini akan hadir, tetapi bahkan sutradara dan bintang papan atas dari Daxia juga akan hadir. Saat itu Nona Ye akan menjadi Ratu Daxia yang sebenarnya. Selamat tinggal, tuanku. Berhenti. Bagaimana kabar King Cheng? Apa yang kau tidak berguna lakukan di sini? Ibu, apa yang kau katakan? Aku membawa King Cheng kembali. Tentu saja aku di sini untuk melihat keadaannya. Apel, kau yang menyelamatkan King Cheng. Ya, Oh, tolong hentikan. Tuan Muda Chan menyelamatkan King Cheng. Selain itu, jika si tidak berguna ini benar-benar menyelamatkannya, kau pasti sudah kembali untuk mengklaim pujian sejak lama. Apakah kau akan menunggu sampai sekarang? Benar, Bibi benar. Wang Hao, kau telah menunda King Chen selama 3 tahun penuh. Dan kau masih saja menempel padanya. Apa kau tidak punya malu? apa hubungan urusan keluargaku denganmu? The film was translated and narrated by M Kau si Media. tidak berguna. Jika bukan karenamu, akankah cincang menjadi sasaran orang-orang yang menunjuknya di luar? Sialan kau, beraninya kau masih berbicara tentang Tuan Muda Chan. Pergi dari sini. Selama 3 tahun terakhir, aku diam-diam membantunya, mengingat sifat industri hiburan yang berbahaya. Jika bukan karena aku, mungkinkah dia mencapai posisi ini hari ini? Wang Hao, kau terlalu menyombongkan diri. Bahkan keluarga Chen kami tak berani mengklaim punya pengaruh atas seluruh industri hiburan Daxia. Hanya kau. Kau semut tak berarti. Hanya karena kau tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Kau. Diam. Jangan katakan hal-hal konyol seperti itu di sini. Keluar. Kau tidak diterima di sini. Ini rumah King Chen. Aku suaminya. Kau sepertinya tidak berhak menyuruhku pergi. Ibuku tidak punya hak itu. Lalu apakah aku punya hak itu? Apa yang baru saja kau katakan? Wang Hao, kurasa kau harus tahu betul bahwa kita bersama hanya karena kontrak pernikahan kakekku. Ibuku benar. Selama bertahun-tahun ini, kau memang memiliki dampak besar padaku. Aku telah menanggung begitu banyak jekan. Tapi, aku tidak pernah menyalahkanmu jika kau bisa tetap rendah hati. Mungkin, meskipun pernikahan ini adalah sebuah kesalahan, aku bisa menjalaninya sedikit lebih lama, tapi aku tidak menyangka kau akan mengucapkan omong kosong seperti itu hari ini. Wang Hao, aku sangat kecewa padamu. Apa yang kukatakan itu benar, dan itu akan segera terjadi. Ini akan segera berlalu. 3 tahun, Wang Hao. Aku telah menunggu 3 tahun. Tetapi aku tidak melihat secercah harapan pun. Biarkan aku pergi. Tidakkah kau mendengarku pergi? Jangan berdengung di sekitar sini seperti lalat. Mengganggu semua orang. Kau berani memukulku. Tuan Muda Chen, kau gila. Apa kau tahu bahwa dengan menyinggung Tuan Muda Chen di kota Tianhai, kau tidak akan punya tempat tujuan? Hanya karena dia. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Deputi Chang telah tiba. Deputi Zhang, bukankah itu tangan kanan Tuan Kota? Mengapa dia di rumah kita? Aku ingin tahu mengapa Deputi yang datang ke kediaman Ye kami. Apa yang membawamu ke sini? Anda terlalu baik, Nona Ye. Saya datang The film atas was perintah Tuan Kota translated and untuk mengundang Nona narrated Ye by M ke Media. pesta Ling Xiao malam ini. Ini adalah undangannya. Pesta Ling Xiao mengundangku. Pesta hari ini diadakan oleh Tuan Kota khusus untuk Nona Ye. Tidak hanya semua tokoh terkemuka Tianhai akan hadir,
tetapi juga bintang-bintang top Daxia, dan para sutradara akan hadir. Setelah malam ini, Nona Ye akan menjadi permaisuri Daxia. Ajudan Yang. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu beruntung untuk menerima bantuan dari Tuan Kota. Keluarga Ye Anda akan melahirkan seekor naga. Melambung tinggi hanya tinggal menunggu waktu. Tuan Kota melakukan ini, juga berharap bahwa keluarga Ye Anda, ketika Anda berdiri di puncak piramida di masa depan, akan dapat mengulurkan tangan. Tuan Muda Chan, apakah Tuan Kota melakukan ini karena kau? Tentu saja. Mungkin Tuan Kota melihat potensi kebangkitan keluarga Chan saya. Kau dengar itu sampah, pergi dari sini sekarang. Kurang ajar. Ajudan Yang, mengapa ini terjadi? Jangan bilang kau pikir. Individu luar biasa yang saya bicarakan berasal dari keluarga Chen ini. Jika bukan keluarga Chen kami, siapa lagi yang layak disebut luar biasa? Keluarga Chen mungkin dianggap sebagai kekuatan di Tianhai. Tapi di Daxia, mereka bahkan tidak sebaik semut. Setetes air di lautan. Bagaimana mungkin Tuan Kota peduli? Mungkinkah bahwa kalian anggota keluarga Chen berpikir bahwa keluarga Chen bahkan tidak menganggap serius Tuan Kota? Tidak. Tolong Ajudan Yang jelaskan dengan jelas. Jika bukan keluarga Chen, lalu siapa lagi yang memiliki hubungan sedekat itu dengan keluarga Yeku? Naga sejati keluarga Ye berasal dari aula dewa bela diri. Ajudan Yang maksudmu? Seorang tokoh penting dari aula dewa bela diri menyukai putri bungsuku. Sesuatu seperti itu. Saya sudah mengirimkan undangannya. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda lebih lama lagi. Ayo pergi. Selamat tinggal Ajudan Shang. Ajudan Shang. Nah Chen Fei, bagaimana rasanya ditampar? Diam. Bahkan jika Chen bukan naga sejati, bukan tempatmu untuk membandingkan. Wang Hao, aku yakin kau mendengar kata-kata Ajudan Yang dengan jelas. Apa yang baru saja dikatakan Ajudan Yang? Setelah malam ini, kau dan aku akan berbeda dunia. Namun, kita pernah menjadi suami istri. Aku harap The film was kita masih translated bisa berpisah and dengan baik. narrated by M Media. Ada 5 juta di kartu ini. Tanda tangani. Dan kartunya milikmu. Jadi kau pikir 3 tahunku dengan Wang Hao hanya bernilai 5 juta? Ini dia mengembalikan 5 jutamu. Jika itu aku tidak akan memberimu sepeser pun. Apa kau mau menawar? Atau kau pikir keluargamu Chen bisa bertindak di depanku? Wang Hao, diamlah. 3 tahun terakhir ini, jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku bekerja begitu keras? Masih terjebak di kelas 3. Sekarang, aku punya kesempatan ini. Jangan pernah berpikir untuk menjadi batu sandungan bagiku. Cepat dan tanda tangani. Biar ku katakan, jika bukan karena dukungan rahasiaku, dengan kemampuan aktingmu yang menyedihkan, kau bahkan tidak akan menjadi kelas 3, bahkan tidak mendekati kelas 3. Kau, Baiklah, karena kau begitu percaya diri, akan kutunjukkan padamu, setelah meninggalkanku, apa yang akan terjadi pada keluargamu Ye, dan apa yang akan terjadi padamu Yi Qingseng. King Chen, jangan dengarkan si pecundang ini. Tampillah dengan baik di perjamuan besok. Para pejabat dari semua lapisan masyarakat akan hadir. Aku juga akan berada di sana bersamamu. terima kasih Tuan Muda Chan. Tuan, Anda benar-benar tidak perlu datang sepagi ini. Lagi pula wali kota belum ada di sini. Tidak apa-apa, aku hanya melihat-lihat. Ngomong-ngomong, jangan ungkapkan identitasku nanti. Dimengerti. Tuan, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini adalah aktris Triple Threat Daxia, Damimi. Halo. Senang bertemu denganmu. Kakak King Chen, katakan padaku, apakah itu Film was suamimu? translated and Apa yang narrated dia by lakukan M di sini? Media. Saudari King Chen,
Bagaimana menantu laki-laki tak berguna ini bisa masuk? Dan bagaimana dia bisa begitu tenang? Jika orang dari Aula Dewa Bela Diri itu tahu, kesempatan malam ini akan hancur. Wang Hao, apa yang kau lakukan di sini? Nona Ye, ini, Manajer Liu, ini kelalaianmu bukan? Bagaimana Wang Hao masuk ke aula perjamuan? Apa dia? Pakai namaku. Kenapa aku perlu memakai namamu? Aku di sini tentu saja karena aku menerima undangan. Perjamuan malam ini hanya untuk influencer papan atas Tianhai dan selebritas papan atas Dacia dan para sutradara. Kau bilang kau punya undangan. Itu sungguh konyol. Wang Hao, aku tahu kau terluka karena perceraian kita. Tapi jika kau merusak acara pentingku hari ini karena ini, aku akan semakin meremehkanmu. Dan aku akan benar-benar menjadikanmu musuhku, menempatkanmu di pihak yang berlawanan. Nona Ye, bukankah kau sedikit terlalu percaya diri? tuan pasangan ini, ada apa di sini? Nona Ye, Anda salah paham. Tuan Wang memang menerima undangan. Itu sebabnya dia ada di sini. Begitukah? Menantu laki-laki tak berguna ini punya undangan. Coba saya lihat. Manajer Liu, aku tahu kau peduli padaku, tapi aku ingin memberitahumu, Wang Hao dan aku sudah menandatangani surat perjanjian cerai. Dia dan aku tidak lagi memiliki hubungan apapun, jadi kau tak perlu mempertimbangkanku. Usir dia, keluar. Manajer Liu, kukira kau mengenalkannya padaku, seorang anak kaya. Setelah sekian lama, dia menantu laki-laki keluarga Ye. Jika aku tahu ini, aku tidak akan menjabat tangannya. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi dari sini. Lagi pula keberadaanmu di sini hanya mempermalukan saudari King Chen. Kau berani memukulku. Nora Zhao, lihat, dia berani memukulku. Coba kulihat. Nona Ye, pria ini suamimu kan? Dia menghajar Xiaoqi seperti ini di perjamuan malam ini, meskipun diselenggarakan oleh kau atas apa yang telah kau lakukan. Meskipun kau dipilih oleh tokoh penting Aula Dewa Bela Diri, tapi kau begitu berlagak. Tidakkah seharusnya kau memberiku penjelasan? Tuan Zhang, sudah ku bilang, Wang Hao dan aku sudah bercerai. Apa yang dia lakukan sekarang tidak ada hubungannya denganku. Karena itu masalahnya, maka aku akan menanganinya. Bagus, pergi. Nona Zhao, Anda salah paham. Ini benar-benar salah paham. Manajer Liu, kau hanya seekor anjing di samping wali kota Yuan. Keluargaku Zhao adalah keluarga nomor 1 di Tianhai. Bahkan wali kota Yuan harus bersikap sopan kepada keluarga Xiao Tianhai-ku. Beraninya kau menghentikanku. Nona Zhao, bukannya aku ingin menghentikanmu, tapi Tuan Wang dia benar-benar diundang ke perjamuan ini. Mereka yang bisa datang ke perjamuan ini kaya atau bangsawan. Jika Wang Hao ini hanya menantu keluarga Ye, Yuan Dianzheng tidak akan secara khusus memberinya undangan. Mungkinkah dia punya identitas lain? Dia punya undangan, keluarkan dan mari kita lihat. Tuan, aku tahu, Anda tidak ingin mengungkapkan identitas Anda. Mengapa Anda tidak mengeluarkan undangannya dan membungkam mereka? Dengan undangan palsu ini, kau menantu tak berguna, terlalu berani. Bagaimana bisa? Undangan kami, semuanya berbingkai biru, tapi milikmu emas. Kau masih berani bilang, itu asli? Si tak berguna dari keluarga Ye ini memalsukan undangan. Undangan berbingkai emas. Dia pikir, dia adalah tokoh besar Aula Dewa Bela Diri. Tidak ada yang ingin dikatakan ya, patah kakinya, dan usir dia dari sini. Nora Zhao, Tuan Wan, Omong kosong lagi, dan aku akan mematahkan kakimu juga. Kau tidak apa-apa. Jika dia ingin membuat keributan, aku akan ikut bermain. Mari kita lihat siapa yang akhirnya tidak tahan. Siapa yang tidak bisa menanganinya ya? Seseorang. Tunggu. Nona Zhao, jika kaki Wang Hao benar-benar patah hari ini, aku khawatir dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mencari nafkah. Bagaimanapun kami pernah menjadi suami istri. Nona Zhao, tolong kasihani dia. Beri dia pelajaran saja. aku bisa mendengarnya dari jarak bermil-mil. Saudariku Xiao marah. Aku ingin tahu siapa orang bodoh yang membuat marah saudariku Xiao. Wang Hao, aku tahu kau petarung yang hebat. Tapi apa kau pikir menjadi petarung yang hebat itu berguna? Apa kau pikir kau bisa keluar dari aula perjamuan ini hari ini? Tuan Muda Chen, sebelum semuanya menjadi tak terkendali, pilih kata-katamu dengan hati-hati. Manajer Liu, keuntungan apa yang diberikan pecundang ini kepadamu?
sehingga kau terus membelanya. Aku ingin tahu, bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada wali kota Yuan ketika dia tiba nanti. Minggir. Orang-orang ini berani memprovokasi penguasa aula sampai mati. Sepertinya struktur kekuasaan di Tianhai akan segera dirombak. Barusan, kau bilang aku tidak bisa keluar dari sini, kan? Kau, si tak berguna, datang satu demi satu, menekan dua keluarga besar kota Tianhai. Melumpuhkan kakimu sudah cukup berbelas kasih. Kau tidak tahu berterima kasih. Apa kau pikir kau pantas mati atau tidak? Memang kau pantas mati. Baiklah, kalau begitu bunuh diri dan minta maaf. Yang kukatakan adalah, kau pantas mati. Apa kau mencari mati? Jika aku ingat dengan benar, Aula Dewa Bela Diri melarang siapapun membawa senjata. Bagus. Kupikir semua orang yang hadir tidak seharusnya membicarakan ini kan? Tuan Muda Chen, kau bercanda. Apa yang kau lakukan hari ini adalah demi elit Tianhai, menegakkan kebenaran. Bagaimana mungkin kami yang hadir di sini menyebarkan ini? Benar Tuan Muda Chen, anak ini memprovokasi semua elit Tianhai. Kau harus menegakkan keadilan bagi elit Tianhai dan membunuhnya. Membunuhnya. Lihat, kehendak rakyat. Kau pantas mati. Panglima Perang Shiruo telah tiba. Panglima Perang Jeru, apakah itu? Panglima Perang Jeruo dari Aula Dewa Bela Diri. Selain Panglima Perang Aula Dewa Bela Diri, siapa di luar sana yang berani menyebut diri mereka Panglima Perang? Jika dia di sini, dia sama misteriusnya dengan Tuan itu. Bukankah itu berarti orang yang menyukai Ye Qingcheng adalah Tuan Aula Dewa Bela Diri? Kami menyambut Panglima Perang Shiruo. Sambut Tuan. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sampah ini menjadi penguasa Aula Dewa Bela Diri? Aku baru saja mencoba mematahkan kaki Tuan. Kota Tianhai, orang-orang bodoh ini berulang kali memprovokasi Tuan. Tuan, apa kau ingin merombak kota Tianhai? Barusan, kau menyuruhku berlutut dan menjilat sepatumu, dan bilang kau ingin membunuhku. Aku Menghinamu, dan menodongkan pistol ke kepalamu. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Mati 1000 sayatan, pemusnahan 9 generasi. mustahil, benar-benar mustahil. Sampah ini tidak mungkin menjadi penguasa Aula Dewa Bela Diri. Ini pasti aktor yang kau temukan. Betul sekali, Tuan Aula Dewa Bela Diri. Tak mungkin menantu keluarga Ye selama 3 tahun. Lagi pula, Panglima Perang Jeruo sulit dipahami di seluruh Daxia. Hanya sedikit yang tahu wajah aslinya. Jika kau benar-benar ingin mencari seseorang untuk memainkan peran itu, mungkin mereka benar-benar bisa dianggap asli. Dasar sampah, beraninya kau menyamar sebagai penguasa Aula Dewa Bela Diri. Berani mengarahkan senjata ke Tuan. Aku mati. Jika kau adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri, akulah Raja Daxia. Dasar sampah, bukankah kau penguasa Aula Dewa Bela Diri? Bagaimana? Aku menodongkan pistol ke arahmu. Kau tak berani bergerak. Tidak bergerak, bukan karena aku takut, tapi karena aku merasa jijik. Kau cari mati. Kau bahkan tidak punya peluru. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau akan membunuhku? Kau cari mati. Menantu tak berguna ini tidak hanya menyamar sebagai Tuan Aula Dewa Bela Diri, tapi juga merontokkan semua gigi Tuan Muda Chan. Semuanya, dia benar-benar lancang. Kali ini, bahkan Nona Ye tak peduli seberapa disayanginya dia oleh orang terhormat dari Aula Dewa Bela Diri itu. Kurasa dia akan terlibat juga. Wang Hao, apa kau sudah cukup membuat masalah? Jika kau terus begini, jangankan kau, bahkan keluargaku ya, tidak akan bisa lolos dari kesalahan. Wang Hao, jika kau pergi sekarang, aku masih bisa membelamu. Akulah rajanya. Kenapa aku butuh perlindungan orang lain? Gila. Kau gila. Aku Ye Qingcheng telah bersamamu selama 3 tahun. Aku benar-benar buta. Kurasa itu kata-kataku. The film was Akulah yang buta. translated and Semua narrated ini by awalnya M. Media. disiapkan untukmu. Bagus. Sekarang kau sendiri yang menghancurkan semuanya. Itu bukan lagi milikmu. Ratu bayangan Daxia apa? Dan mahkota Phoenix ini, kau sama sekali tidak pantas. Elit menara emas, apa yang kau bicarakan? Omong kosong. Aku berdiri di sini. Siapa yang berani membunuhku? Itu wali kota Yuan, menyiapkan ini untuk Nona Ye. Dan orang terhormat itu, aku tak pernah menyangka. Seumur hidupku, aku benar-benar akan melihat seseorang menyebabkan kekacauan seperti itu di Istana Ling Xiao. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Kau menghancurkan segalanya. Jika Aula Dewa Bela Diri marah, seluruh Tianhai akan lenyap.
Jika Aula Dewa Bela Diri benar-benar marah, bukankah kita semua akan terlibat? Kukira aku tak seharusnya datang ke pesta Ling Xiao sialan ini. Jika kita tidak ingin Aula Dewa Bela Diri mengejar ini, kita harus membuat menantu tak berguna ini mengakhiri hidupnya sendiri, tebus dengan kematian. Wang Hao, kenapa kau belum menebus dosamu dengan kematian? Apa kau mau semua orang mati bersamamu? Kata-kata itu keluar dari mulutmu. Rasanya aneh. Seharusnya aku tak menyelamatkanmu. Bahkan sekarang, kau masih berbicara dengan kata-kata sombong seperti itu. Kau bilang kau menyelamatkanku. Bukti? Tak perlu bukti. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri hari ini. Wang Hao yang menyelamatkanmu. Itu putri sulung keluarga Nangong dari ibu kota, Nangong Su. Apa yang membawa Nona Nangong ke sini? Mungkinkah dia ke sini untuk perjamuan? Yi Qingcheng, dia memang punya daya tarik. Cuma terlalu bodoh. Aku akan membawamu pergi. Kau tidak bisa membawaku pergi. Bahkan keluarga Nangong pun tidak bisa membawaku pergi. Dia pendosa Aula Dewa Bela Diri. Keluarga Nangong ini, meskipun mereka memiliki kekuatan untuk Aula Dewa Bela Diri, mereka masih jauh dari tandingan. Wang Hao berpikir bahwa dengan dukungan keluarga Nangong, dia dapat menyebabkan masalah di pesta besar Ling Xiao. Tapi kenyataannya, dia menempatkan keluarga Nangong dalam bahaya. Nyonya muda, ini bagaimanapun juga perjamuan Aula Dewa Bela Diri. Jika kita menyinggung Aula Dewa Bela Diri, lepaskan. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi sudah kubilang, aku tak butuh perlindungan siapapun. Berapa lama lagi mereka sampai? Mereka akan tiba dalam 3 menit. Bagus. Akan kubuat kalian semua melihat apa yang bisa dilakukan Aula Dewa Bela Diri terhadapku. Nyonya muda, buangan keluarga Wang ini begitu sombong. Mengapa kau melibatkan keluarga Nangong dalam hal ini? Biarkan dia menjaga dirinya sendiri. Lalu bagaimana kalau kau yang bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Nangong di masa depan? Aku tak berani. Aku hanya khawatir tentang Aula Dewa Bela Diri. Wang Hao, apa yang kau coba lakukan? Meskipun kau memiliki keahlian seorang panglima perang, kau memprovokasi Aula Dewa Bela Diri. Jika orang itu benar-benar nyalahkan emal, 10 nyawa pun tak akan cukup untukmu. Jika dia benar-benar bentrok dengan Aula Dewa Bela Diri nanti, segera bawa Wang Hao pergi. Nyonya muda kau. Aula Dewa Bela Diri, Panglima Perang Naga Azure tiba. Tuan Kota tiba. Itu sebenarnya Panglima Perang Naga Asher. Ini adalah orang terkuat kedua di Aula Dewa Bela Diri. Sosok di atas puluhan ribu. Mungkinkah orang yang menyukai Nona Ye benar-benar orang itu? Kuharap apa yang baru saja terjadi tidak akan melibatkan The semua film orang was yang hadir. translated Kalau and tidak, narrated Wang Hao, by M Media. Panglima Perang Naga Asher dan Wali Kota ada di sini. Apa kau menyesal? Menyesal kenapa aku harus menyesal? Siru, Ya, aku akan duduk di sini hari ini dan melihat bagaimana Tuan Kota Yuanmu dan Panglima Perang Naga Azure akan menghukumku. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di perjamuan ini? Mengapa semua orang berkumpul di sini? Mungkinkah seseorang membuat masalah di perjamuan yang disiapkan oleh Tuan Kota? Membuat masalah. Hanya tak bisa kentut setelah setengah hari. Mempermalukan Panglima Perang Naga Azure. Hanya salam Tuan Kota. Cheo Hongchun beritahu kami apa yang terjadi di sini. Wali Kota, orang yang merusak perjamuan malam ini dan melukai Tuan Muda Chan adalah orang yang sama. Beraninya kau? Siapa itu? Siapa yang begitu berani? Itu menantu tak berguna dari keluarga Ye. Wang Hao, aku sudah memperingatkanmu. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Sekarang, Panglima Perang Naga Asher dan Wali Kota pasti tidak akan melepaskanmu. Kusarankan kau bertindak jantan dan bertanggung jawab atas semua ini. Begitukah? Yuan Tiansang, Apa? Kau berani memanggil Wali Kota dengan namanya? kenapa aku tak berani? Wali Kota, menantu tak berguna itulah yang merusak perjamuan malam ini. Kumohon Wali Kota hukum dia dengan berat dan pulihkan kedamaian di Tianhai. Hanya Wali Kota, apakah Anda memarahi orang yang salah? Dialah yang merusak perjamuan. diam. Satu kata lagi, dan aku akan membuat keluarga Zhao lenyap. Wali Kota,
Panglima Perang Naga Asher, aku sudah membatalkan pertunanganku dengan sampah ini. Tindakannya hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Kuharap kau tidak akan melibatkan orang lain. Nona Ye, apakah ada kesalahpahaman? Wali kota. Panglima Perang Naga Azure. Kudengar kau berniat mengeksekusiku di sini. Aku. Panglima Perang Naga Asher, wali kota. Meskipun Wang Hao adalah mantan suamiku, kami tidak pernah melewati batas itu. Aku masih perawan. Jadi tolong kalian berdua tidak perlu ragu. Aku akan mengeksekusinya langsung. Permainan apa yang dimainkan tuan ini? Jika aku salah bicara, apakah aku akan kehilangan kepalaku? Mengenai eksekusi, mari kita bahas nanti. Sebaiknya hindari membiarkan sampah masyarakat ini merusak suasana hati semua orang. Panglima Perang Naga Asher, kapan Tuan akan tiba? Tuan. Tuannya tidak datang. Apa? Pesta Ling Xiao ini disiapkan untuk Tuan bukan? Mungkinkah karena gangguan Wang Hao Tuan tidak datang? Pasti karena mantan suamiku. Tuan Jati kesal dan tidak datang. Tolong kalian The berdua film ambil was tindakan. translated Panglima and Perang Naga narrated Azure, by silakan M bergerak. Media. Panglima Perang Naga Azuri, meskipun Wang Hao agak belak-belakan, ada alasan di balik tindakannya. Panglima Perang Naga Azuri, demi keluarga Nangwongku, bisakah kau mengampuni nyawanya? Apa yang Tuan lakukan? Kukira aku tak seharusnya datang hari ini. Jika Panglima Perang Naga Azuri tidak bicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Terima kasih. Cepat dan pergi. Bela Nona Nangwong. Apa kau benar-benar akan membela sampah ini dan menyinggung aula Dewa Bela Diri? Apakah itu sepadan? Karena Nona Ye tidak menginginkannya. Mengapa merusaknya? Kau, karena kita sudah sampai sejauh ini. Biar ku berikan kau sebuah pengingat ramah. Saat ini, kau hanya disukai oleh ketua aula. Jika kau ingin menceramahiku, tunggu sampai kau menjadi istri ketua aula yang sebenarnya. Ayo pergi. Tuan Naga Asher, apa kau akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Jangan khawatir. Mereka yang menyinggung Tuan Aula tidak akan berakhir baik. Wali kota, aktris utama untuk filmku. Tuan Aula dan Ye Qingcheng ini tampaknya telah benar-benar putus. Kalau begitu, aku tak perlu terus menjilat. Keluarga Ye, kita akan membahas masalah ini nanti. Silakan. Mereka bilang itu film berbudget besar. Jadi bagaimana bisa hilang begitu saja? Rasanya seperti keluarga Ye telah kehilangan dukungan. Sialan kau Wang Hao, ini semua salahmu. Jika bukan karena kau, aku akan memotong pita bersama ketua Ola sekarang. Halo. Aku mengerti. Aku akan segera berangkat ke ibu kota. Ketua Ola, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. 3 hari kemudian. Wang Hao, apa kau ingat apa yang kukatakan sebelumnya? Aku ingat. Semua orang yang menghadiri perjamuan ini, hari ini, baik dari segi status maupun posisi, tak tertandingi dengan perjamuan Tianhai sebelumnya. Dan kau yang masuk hari ini, mewakili keluarga Nangwongku, kau tak boleh membuat kesalahan. Jangan khawatir, aku ingat semuanya. Ayo pergi. Kami di sini untuk menghadiri perjamuan atas undangan. Silakan. Dia bersamaku. Maaf Tuan. Tidak boleh masuk tanpa undangan. Wang Xin yang menyuruhmu melakukan ini kan? Apa katamu Tuan? Aku tidak begitu mengerti. Mohon kerjasamanya. Wang Xin, metodemu agak kekanak-kanakan bukan? Bagaimana jika aku tetap masuk? Nah, kau benar-benar menggelikan. Ini adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh Ola Dewa Bela Diri. Jangankan Daxia, bahkan seluruh dunia, hanya sedikit yang berani masuk tanpa izin. Aku tidak percaya padamu, aku ingin mencoba. Wang Hao, kau berjanji padaku, kau tidak akan membuat masalah. Aku tidak membuat masalah. Dialah yang memprovokasiku. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini untukmu. Halo, saya Nangwong Su, dari keluarga Nangwong. Dan ini tunangan saya. Perjalanan ini agak terburu-buru. Dan kami belum sempat mengajukan The film undangan. was translated and Bisakah Anda narrated membuat by pengecualian M Media. untuk kami?
Keluarga Nangong adalah salah satu dari 3 keluarga besar Jingchen. Kurasa, pasti ada cukup banyak uang di kartu Nona Nangong. Benar kan? Hanya 2 juta. Sebuah tanda terima kasih kecil dari kami. Nona Nangong, apakah Anda mempertanyakan etika profesional saya? Aku tidak akan membiarkannya masuk hari ini. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Kau, Lihat. Berdebat dengan orang seperti ini tidak ada gunanya. Biar aku yang tangani. Aku ingin lihat. Apakah aku bisa masuk atau tidak? Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Nah, kau berani memukulku. Biar ku beritahu kau, ini adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh Aula Dewa Bela Diri hari ini. Kau memprovokasi Aula Dewa Bela Diri dengan melakukan ini. Biar ku bilang. Wang Xin tidak mewakili Aula Dewa Bela Diri. Dan kau juga tidak mewakili Aula Dewa Bela Diri. Aku akan lihat. Apakah aku bisa masuk? Apa yang bisa kau lakukan? Ada orang. Seseorang masuk tanpa izin di perjamuan. Wang Hao, kau berjanji padaku. Kau tidak akan membuat masalah. Karena Wang Xin mengundang tokoh-tokoh penting dari mana-mana. Dia tidak akan macam-macam denganku di sini. Jangan khawatir. Tunggu aku di sini. Aku akan mengurus sesuatu. Di mana mereka? Apa kau bicara padaku? Tentu saja aku bicara padamu, siapa lagi? Keluarga Nangwongku diundang ke perjamuan ini. Tidak peduli seberapa kuat Aula Dewa Bela Dirimu. Bukan hak seorang penjaga keamanan sepertimu untuk mengaturku. Ayo pergi. Dia pasti sudah pergi ke belakang panggung. Wang Hao, kali ini, bagaimana kau akan menyelesaikan situasi ini? Tuan muda, semua pejabat Daxia telah tiba di ruang perjamuan. Baiklah, aku mengerti. Wang Xin kita pada dasarnya adalah keluarga. Kau bahkan tak mengizinkanku masuk ke pintu perjamuan. Itu tidak benar. Sepupu, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Jika kau bisa datang ke perjamuan ini, kau pasti akan bersinar terang. Aku akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Dia pasti ada di sini. Tuan Regen, tak tahu kau di sini. Ada apa? Itu dia. Dia membuat masalah di sini, dan dia menerobos masuk ke ruang perjamuan. Aku di sini untuk menangkapnya. Kau bicara tentang dia. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Wangku. Kau bilang dia membuat masalah. Tuan Regen, saya tidak tahu tentang statusnya. Anjing yang bahkan tidak mengenali tuannya. Tidak ada gunanya menyimpannya. The film was translated and narrated by Kakak, apakah M-Media. kau puas dengan apa yang telah kulakukan? Wang Xin, sepertinya dalam beberapa tahun terakhir ini, kau telah membina beberapa orangmu sendiri. Masih jauh dari sepupu? Lagi pula sepupu adalah Tuan Bupati Aula Dewa Bela Diri. Wang Xin. Apa maksudmu? Tidak banyak. Aku hanya ingin membantu sepupu, membagikan beberapa kekhawatiranmu. Membasmi aula pembunuhan Eda. Begitukah? Sepupu, kau telah berkeliling untuk Xia Agung. Bekerja siang dan malam untuk orang-orang di dunia. Sebagai sepupumu, bukankah aku harus menyumbangkan kekuatanku sendiri? Tapi, bagaimana aku mendengar bahwa Yi Qingchen pergi ke rumahmu dulu? Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa disembunyikan dari sepupuku. Ngomong-ngomong, Yi Qingchen itu, meskipun dia bintang kelas 3, dalam hal penampilan, dia tidak kalah dari yang kelas 1. Oh benar, dia masih perawan. Aku harus mengajarinya banyak hal. Jangan sebutkan betapa menyenangkannya itu. Kau cari mati. Sepupu, jangan marah. Kau dan Yi Qingchen, bukankah kalian sudah bercerai? Kau punya pilihanmu, dan dia punya pilihannya. Pilihannya adalah menjadi Diva Daxia, dan kau tinggal di keluarga Ye selama 3 tahun. Tetapi kau tidak membantunya mencapai posisi itu. Aku berbeda. Setelah perjamuan ini, aku akan membantunya menjadi Ratu 3 Ancaman Daxia. Jadi sepupu,
Pilihan ada di tanganmu. Aku ingat kau dan dia bertengkar di perjamuan di Tian Haikal. Sepupu kita saudara. Kau tidak akan melakukan apapun padaku. Untuk seorang wanita kan? Oh benar, itu Ye Qingchen. Seharusnya segera tiba di ala perjamuan. Jika kau tidak percaya padaku sepupu, kau bisa bertanya padanya sendiri. Jika dia tidak mau, aku tidak akan memaksanya. Oh benar. Siapa nama Ye Qingchen lagi? Tuan Regen gunakan kekerasan. Sepupu lihat ingatanku. Dia hampir mengira aku benar-benar Tuan Bupati Aula Dewa Bela Diri. Sepupu, sepertinya di keluarga Ye. 3 tahun sebagai menantu telah sangat menumpulkan ketajamanmu. Tapi sepupu aku sekarang sama sepertimu. Aku telah mencapai alam transendental. Kau tak bisa membunuhku sekarang. Setelah mengatakan begitu banyak kepada sepupuku, perjamuan ini akan segera dimulai. Jadi aku tidak akan menemanimu lebih lama lagi sepupu. Permisi. Alam transendental. Wang Xin. Sebaiknya kau tidak ada hubungannya dengan Ming Satian. Kalau tidak, Tuan muda, tanganmu, tangan. Bukan apa-apa, tidak peduli seberapa kuat Wang Hao, dia hanya seorang pria. The film Setelah was aku benar-benar translated membongkar and Aula Dewa Bela narrated by Dirinya, M-Media. apa gunanya kekuatannya? Lebih lanjut. Mulai sekarang, akulah yang akan berada di Daxia, orang yang dikagumi semua orang, Tuan Aula Dewa Bela Diri. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Semuanya. Kalian semua telah ditipu oleh Wang Hao ini. Tuan Muda Wang, apa maksudmu dengan itu? Semuanya. Seperti yang baru saja kukatakan. Itu hilang 3 tahun yang lalu. Saat itu, aku tidak pernah mencurigai sepupuku. Siapa yang tahu dia tidak bisa menahan diri dan mengungkapkan dirinya sendiri. Jadi, kau bilang, kaulah ketua aula yang sebenarnya, dan dia mencuri cincinmu. The film was translated and narrated by M-Media. Ya, pasti begitu. Dia tidak mungkin ketua Ola Istana Dewa Bela Diri. Dia pasti telah mencuri cincin Dewa Bela Diri milik ketua Ola. Wang Hao, kau sampah. Tidak hanya kau berani menyamar sebagai ketua Ola, tetapi kau juga berani mencuri cincin Dewa Bela Diri milik ketua Ola. Ye Qingchen, kau benar-benar tak bisa ditebus. Kau hanya yakin bahwa ketua Ola peduli dengan ikatan darahmu dan tidak berani bertindakkan. Ketua Ola, Ye Qingchen dari keluarga Ye, bersedia bertindak atas nama ketua Ola dan mengeksekusi penipu tak tahu malu ini. Ye Qingchen ini adalah mantan istri Wang Hao. Bahkan dia bilang Wang Hao bukanlah tuannya. Jati Wang Hao jelas bukan tuannya. Tidak, aku harus cepat memilih pihak. Kalau tidak, semua keuntungan akan jatuh ke tangan keluarga Tian Hai Ye. Tuan keluarga Chu dari ibu kota bersedia mengeksekusi pencuri ini. Tuan Sekti Guntur juga bersedia mengeksekusi pencuri ini. Dan saya gerbang Tiancheng. Istana Perampas Jiwa. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Tapi sepupuku tidak ingin aku membuktikan bahwa aku adalah Tuan Kuil Dewa Bela Diri, bukan. Ini sebenarnya cukup sederhana. Tidak bisakah Tuan membuktikan identitasnya tanpa cincin Dewa Bela Diri? Maman, Dewa Perang Naga Azur telah tiba. Dewa Perang Naga Azur ini di Kuil Dewa Bela Diri. Kedua setelah Tuan itu sendiri, Sekte Gunturku dan dia baru bertemu sekali. Tapi aku yakin ini dia. Naga Azur memberi salam kepada Tuan. Sepupu, sekarang aku bisa membuktikan bahwa aku adalah Tuan Kuil Dewa Bela Diri, kan? Naga Azure. Kau. Wang Hao, meskipun kau memiliki ikatan darah dengan Tuan, menyamar sebagai Tuan Kuil Dewa Perang adalah pelanggaran berat. Untungnya Tuan berbelas kasih. Jika tidak, kau pasti sudah mati.
Kusarankan kau untuk menjaga tingkah lakumu. Hahaha sepupu. Apalagi yang harus kau katakan sekarang? Karena Dewa Perang Naga Biru telah membuktikan bahwa Wang Xin adalah Tuan Kuil Dewa Bela Diri. Lelucon ini harus diakhiri. Mamang, meskipun Dewa Perang Naga Azure adalah sosok misterius, tapi dia dan Tuan Aula Dewa Perang sangat dekat. Jadi apa yang dia katakan pasti benar. Jadi sekarang kebenarannya terungkap. Wang Hao ini benar-benar penipu. Karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan, maka ini adalah tahta Tuan Istana. Kalau begitu aku akan duduk. Salam hormat kami Guru Ola. Salam hormat kami Guru Ola. Semuanya silakan berdiri, menurut informasi yang kuterima. Sepupuku tampaknya terlibat dengan Ming Shadian, Apa? Istana Pembantaian Nether. Keturunan terbuang ini sebenarnya anggota Istana Pembantaian Nether. Aku ingin memberinya kesempatan lagi. Sepupuku tampaknya terlibat dengan itu. Berlari ke aula besar ini untuk menyamar sebagai aku. Semuanya. Menurut kalian, bagaimana masalah ini harus ditangani? Bunuh dia. Sisa-sisa Ming Shadian ini tidak bisa dibiarkan. Yang mulia mengingat ikatan darah. Beberapa orang tidak menyadari. Menurut saya, lebih baik membunuhnya. Bunuh dia. Berhenti. Nona Nangong, Anda tidak akan melindungi sisa-sisa Ming Shadian ini kan? Ming Shadian adalah kekuatan paling jahat di dunia. Keluargamu Nangon. Meskipun keluarga papan atas di Daxia. Jika kau ingin mempertahankan sisa ini untuk melawan seluruh kekuatan kebenaran Daxia, bukankah itu agak bodoh? Terlebih lagi dia adalah seseorang yang ingin dieksekusi oleh Ola Dewa Perang. Ketua Allah, aku percaya Wang Hao. Dia jelas bukan sisa-sisa Ming Shadian. Pasti ada kesalahpahaman. Aku harap Ketua Ola demi keluargaku Nangong akan mengampuni nyawanya. Nona Nangong, apakah kau mengatakan bahwa keluargamu Nangong akan menjamin bahwa sepupuku bukan dari Ming Shadian? Ya, Gadis bodoh ini demi aku. Secara terbuka menyinggung begitu banyak kekuatan di Daxia. Ketua Ola jangan dengarkan dia. Dia dan Wang Hao itu sama saja. Sebelumnya di kota Tianhai, dia membela Wang The film Hao, was translated mengklaim Wang Hao and adalah narrated tunangannya, by M-Media. dan bahkan secara terbuka menampar wajah Ola Dewa Bela Diri. Dewa Perang Naga Azure juga hadir saat itu. Dewa Perang Naga Azure, apakah ini benar? Memang benar. Nona Nangom, jika itu masalahnya, jaminan keluargamu Nangom mungkin tidak akan dipercaya. Nona Nangong, kau bilang sebelumnya bahwa aku Ye Qingqiang tidak memenuhi syarat untuk memerintahmu, kecuali aku menjadi istri Ketua Ola. Sekarang aku bertanya padamu. Apakah aku memiliki kualifikasi itu? Nona Nangom, jika kau benar-benar ingin melindungi sepupuku, aku punya rencana yang menguntungkan kedua belah pihak. Ketua Ola tolong beritahu. Nona Nangom, jika aku ingat dengan benar, aliansi pernikahan antara keluargamu Nangom dan keluarga Kuang tidak menyebutkan anggota keluarga Wangku yang manakan. Ketua Ola, apa maksudmu? Ming Shadian telah dibangkitkan dan muncul kembali di hadapan semua orang. Mereka pasti telah memperoleh beberapa cara, dan keluargamu Nangom sebagai keluarga Daxia yang kuat. Jika kau bergabung dengan keluarga Kuang dalam pernikahan, bukankah peluang kita melawan Ming Shadian akan meningkat beberapa persen? Apa, Ketua Ola? Jika Namong Su menjadi istri Ketua Ola, bagaimana denganku? Kinceng, aku melakukan ini demi rakyat. Kurasa kau mengerti aku kan? Nona Nangom, apa pendapatmu? Ketua Ola, aku... Nona Nangom, jika aku ingat dengan benar, keluargamu Nangong telah bertunangan dengan keluarga Kuang. Dan sepupuku ini telah diusir dari keluarga Wang 3 tahun yang lalu. Dengan kata lain, dia bukan lagi salah satu dari kami. Jadi satu-satunya yang bisa bertunangan denganmu adalah aku Wang Xin. Lebih lanjut, semua orang yang hadir di aula ini adalah orang saleh dengan dunia di hati mereka. Sebelum musuh besar Ming Shadian tiba, keluargamu Nangom sebagai keluarga terkuat di Daxia, bukankah seharusnya kau melangkah maju dengan lebih tegas? Saat itu, aku mengerahkan seluruh kemampuanku, tetapi aku masih tidak bisa membunuh Ming Shadian. Dapat dibayangkan betapa sulitnya menghadapi Ming Shadian ini. Aku, Nona Namong. Meskipun keluarga saya bukan tandingan keluarga Namong Anda, karena Tuan Istana telah menjelaskannya. Jika Anda menolak lagi, saya khawatir itu tidak bisa dibenarkan. Benar Nona Nangom. Maksud Tuan Istana sangat jelas. Jika kau ingin melindungi sisa ini, maka kau hanya bisa menyetujui pernikahan ini. Nona Nangom,
Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Pernikahanku denganmu hanya untuk tujuan memusnahkan Ming Shadian. Setelah kita mengalahkan Ming Shadian, aku bisa mengembalikan kebebasanmu kapan saja. Jangan dengarkan dia. Wang Hao. Nona Nangong menyelamatkan hidupmu. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Ketua Aula tak perlu banyak bicara. Aku setuju. Baiklah, aku penguasa Aula mengumumkan bahwa tanggal pernikahanku dengan Nangong Xiu ditetapkan 3 hari dari sekarang. Setelah semua orang selesai dengan pesta pernikahanku, aku akan memimpin ekspedisi secara pribadi untuk membunuh Ming Shadian. The film was Sepupu sudah kukatakan translated sejak lama and narrated by M bahwa Media. aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku satu persatu. Wang Xin, Beraninya kau tidak menghormati Tuan Istana. Ai King Long. Aku sudah berjanji pada Nona Nangong bahwa aku tidak akan mempersulit sepupuku. Apa yang kau lakukan? Maaf, aku salah. Benar. Jadi ini dianggap mengembalikan barang ke pemiliknya yang sah, kan? Aku meludahimu, badut sialan. Hanya kau anak buangan. Pikir kau bisa bersaing dengan tuan istana kita untuk tahta? Kau berhayal. Wang Hao. Apakah kau puas sekarang? aku. Jika bukan karenamu yang menyebabkan keributan seperti ini, hari ini, mengapa aku harus menikahi seseorang yang tak kucintai? Seseorang yang tidak kau cintai. Tuan, keluarga Nangong ini, bagaimanapun juga adalah keluarga papan atas di Daxia. Barang-barang biasa tidak akan menarik perhatian Tuan Nangong. Jeti harta macam apa? Kau sedang mencari apa? Barang biasa. Tuan Nangong pasti tidak akan meliriknya. Tapi bagaimana dengan giok yang diresapi roh? Batu giok berisi roh sejati. Anda bisa melihat kekuatan spiritual benda. Tuan kekuatanmu. Mungkinkah kau sudah mencapai alam transendental? Pak tua ini. Anak muda, aku memberimu peringatan Rama. Orang tua ini penipu. Orang ini baru buka mulut dan minta ratusan ribu. Jangan tertipu olehnya. Ketua tidak meminta harga yang terlalu tinggi. Barang-barang ketua hanya dijual kepada mereka yang berjodoh. Pak Tual, apakah kau sudah mencapai alam santo? Kau bisa melihat kekuatanku. Kecuali jika kekuatanmu sendiri di atas kekuatanku. Tapi melihat ke seluruh Daxia, orang tua Imin belum pernah mendengar tentang seorang pakar alam zain di usia semuda ini. Mengesankan. Anak muda, aku sudah memperingatkanmu. Jika kau tidak mendengarkan, itu masalahmu. Kenapa kau masih bermain-main dengan orang tua ini? Apakah kau kaki tangan yang disewa oleh orang tua itu? Kau tidak tahu siapa yang kau ejak bicara. Yang berdiri di hadapanmu adalah... Kau bilang barang-barang orang tua ini sampah. Lalu, apa kau punya yang lebih baik? Tentu saja. Aku Luo Cheng telah berada di pavilion harta karun ini selama lebih dari 8 tahun. Di tangan tentu saja akan ada beberapa harta langka. Kalau begitu, mengapa tidak keluarkan barangmu? Dan bandingkan dengan barang-barang orang tua ini. Bagaimana kita membandingkannya? Kau bisa mengeluarkan barang apa saja. Dan jika nilainya sebanding dengan nilai giok ini, maka aku akan membeli barangmu dengan harga 2 kali lipat. Nah, kau tidak mencoba mengatakan bahwa sepotong batu giok milik orang tua itu bernilai lebih dari semua yang ada di seluruh tokoku, Carl.
Dari mana datangnya bocah kecil ini? Beraninya kau mempertanyakan kekuatan Bos Luo di sini. Bos Luo memiliki 3 toko di Paviliun Jubao. Kekuatannya tak terbantahkan. Kekuasaannya tidak diragukan lagi. Hanya dengan santai mengeluarkan sepotong batu giok yang peka dan mengatakan itu sebanding dengan milik Bos Luo. Kau benar-benar berani berbicara omong kosong seperti itu. Nak kau dengar. Aku tidak akan mempersulitmu. Berlutut dan kontol 3 kali. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Beraninya kau membuat tuan kita bersujud padamu. Kau tak pantas. Tidak apa-apa. Jika kau berani, mari kita bandingkan. Kita akan menentukan menang atau kalah berdasarkan hasilnya. Karena kau bersikeras membodohi dirimu sendiri, aku tidak akan menghentikanmu. Meskipun di Daxia, aku Luo bukanlah orang terkenal. Aku masih bernilai lebih dari 100 juta. Untuk berjudi denganku, kau harus terlebih dahulu membuktikan kekuatanmu. The film was translated and narrated by M Media. Ini sebenarnya adalah kartu prajurit hitam kuil Dewa Perang, hanya dimiliki oleh mereka yang berada di atas peringkat Dewa Perang. Dikatakan bahwa kartu prajurit hitam ini, bahkan tingkat terendah memungkinkan cerukan setidaknya 100 miliar. Aku melihat wanita ini, sepertinya pelayan anak muda itu. Apa latar belakang keduanya? Kartu prajurit hitam. Siapa kalian berdua? Baiklah, sekarang aku sudah membuktikan kekuatanku. Kartu prajurit ini tidak bisa dipalsukan. Sekarang apa kau berani bertarung atau tidak? Baka, jika mereka adalah Dewa Perang dari kuil Dewa Perang, mereka masih bisa salah. Aku Luo Chen menolak untuk percaya bahwa orang tua acak, kartu prajurit hitam hanya dimiliki oleh mereka yang berpangkat di atas Dewa Perang, lebih bagus dari punyaku. Baiklah, aku akan berjudi denganmu. Setuju. Akan tetapi, penaksirnya harus dipilih dari penaksir resmi Jian Bogeko. Tidak masalah, Pak Tua. Bolehkah aku meminjam leontin giokmu? Tidak masalah. Aku juga tidak akan menindasmu. Aku tidak akan menggunakan semua harta di toko. Aku hanya akan mengeluarkan 3 harta. Jika giokmu lebih berharga daripada ketiga hartaku, aku akan mengaku kalah. Saat itu aku akan bersujud dan meminta maaf. Bos Lu, kapan orang yang kau cari akan tiba? Tak lama. Bagus. Ternyata Pak Tua Luo. Pak Tua Luo adalah penaksir tingkat harta karun nasional. Bos Luo mengundangmu ke sini, menunjukkan dia tidak takut pada otoritas. Dia mungkin ingin menggunakan Pak Tua Luo untuk menekan kuil Dewa Perang, untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan yang mutlak. Senang bertemu denganmu, Tetua Luo. Anda terlalu baik, Bos Luo. Kau tahu bagaimana aku? Begitu aku mendengar tentang harta karun, aku tak bisa duduk diam. Bahkan jika kau tidak mengundangku, aku akan datang sendiri. Aku hanya tidak tahu barang bagus apa yang telah kau siapkan hari ini, Bos. Biarkan orang tua ini memanjakan matanya. Tidak perlu terburu-buru dengan barang-barangku. Silakan Tetua lihat dulu barang-barang teman kita dari Aula Dewa Perang. Selera orang berbeda-beda. Meskipun kalian berdua adalah teman dari Aula Dewa Bela Diri, kalian masih sangat muda. Berapa banyak harta yang mungkin telah kalian hargai. Namun kalian berani berbicara begitu lancang di sini. Ini lalukan. Tetua Luo, mengapa kau harus menilai buku dari sampulnya? Mengapa tidak melihat harta karunnya dulu? Aku ingin melihat harta macam apa yang kau miliki. Ini adalah leontin giok antik imitasi modern. Meskipun kualitas gioknya bagus, nilainya tidak akan melebihi 100.000. Jadi hanya bernilai 100.000. Aku melebih-lebihkan kalian berdua. Jika aku tahu, aku tidak akan repot-repot mengeluarkan ketiga harta berhargaku. Meskipun Aula Dewa Perang adalah kekuatan nomor 1 Zia, setiap orang punya keahliannya masing-masing. Di paviliun harta karun ini, kalian tidak bisa senaknya bertindak sesuka hati. Betul sekali. Leontin giok seharga 100.000. Bagaimana bisa dibandingkan dengan harta karun yang memenuhi Aula Bos Lu? Ngomong-ngomong, aku agak penasaran. Di bawah ketiga kain merah ini, benda mengerikan apa yang tersembunyi? Tetua Lu, kau menilai leontin giokku tanpa menyentuhnya sama sekali. Bos Lu, mari kita kesampingkan dulu harta karun kedua teman muda dari Aula Dewa Bela Diri ini. Aku penasaran tentang hal-hal baik apa yang telah kau bawa keluar. Tolong ungkapkan dan biarkan orang tua ini melihatnya. Biarkan aku memanjakan mataku. Sebenarnya taruhan ini seharusnya berakhir di sini. Karena Tetua Luo telah berbicara. Dan begitu banyak teman yang datang. The Maka film aku was akan membiarkan translated semua orang and melihat narrated by M Media. harta karun Luo Cheng.
Ini adalah porselen biru putih dinasti Yuan. Bahkan porselen sekaliber ini kurang dari segelintir. Di seluruh pavilion harta karun, nilainya setidaknya puluhan juta. Piring porselen ini sangat berharga. Agar Luo Cheng memiliki pijakan yang kuat di pavilion harta karun, dia pasti punya beberapa harta karun asli. Secara relatif, aku lebih penasaran tentang dua harta lainnya yang dia siapkan. Apa saja itu? Hahaha, tidak perlu dua harta yang tersisa. 1 lawan 1 ini sudah menentukan pemenangnya. Hasilnya sudah jelas. Aku ingin tahu bagaimana kedua orang dari Aula Dewa Perang ini akan menangani ini. Bos Lo, biarkan orang tua ini juga menilai dua barang lainnya. Baiklah, hahaha. Teksturnya tembus cahaya. Belum lagi pengerjaan yang luar biasa. Hanya kualitas giok itu sendiri sudah cukup untuk menghancurkan 99% giok halus. Dan ini masih di antara Zenru, hijau imperial kualitas tertinggi. Potongan sebesar itu, nilainya setidaknya lebih dari 100 juta. Silakan lihat semuanya. Tanghin asli. Tanghin asli apa? Di pelelangan harga awalnya lebih dari 100 juta. Jika lukisan ini asli, maka ini memang Tanghin asli. Setelah Tanghin asli keluar, nah, apalagi yang bisa kau gunakan untuk melawan aku? Bos Lo lu berani memperkirakan Tanghin asli ini seharga 500 juta. Apa 500 juta? Ditambah 2 barang sebelumnya, ini hampir 1 miliar. Aku tidak menyangka Bos Luo memiliki kekuatan seperti itu. Pak Tua Luo benar-benar jali. Aku juga mencari banyak penaksir sebelumnya. Dan harga rata-rata akhirnya tepat 500 juta. Teman dari Aula Dewa Perang ini, kau bilang sebelumnya bahwa jika aku menang, kau akan membeli semua hartaku dengan harga 2 kali lipat. Aku punya 3 toko. Semua harta digabungkan. Total 820 juta. Hahaha, aku akan membulatkannya untukmu. Kau beri aku 16 miliar. Gesek kartumu. Menggesek kartu apa? Apa Aula Dewa Perang tidak mampu kalah? Kalah. Siapa bilang aku kalah? Orang bodoh berotak. Jika kau tidak memiliki berliannya, jangan mengambil pekerjaan porselennya. Luo tua, kau adalah tokoh terkemuka di dunia penilaian. Tapi aku berani bertanya. Apa kau benar-benar berpikir Liam Ting Giokku hanya bernilai 100.000? Omong kosong ini hanya sepotong giok modern. Aku sudah memberimu muka karena Aula Dewa bela diri dan melebih-lebihkannya. Jadi bahkan Luo tua pun bisa membuat kesalahan. Berani-beraninya kau mempertanyakan Pak Tua Luo. Icing. Mengandalkan senioritas, akan kutunjukkan pada kalian semua hari ini berapa nilai sebenarnya dari harta karun ini. Kekuatan spiritual terpancar. Kekuatan spiritual apa yang terpancar? Aku ingin melihat. Giok ini yang hanya bernilai 100.000. Bagaimana kau bisa membalikkan keadaan? Kekuatan spiritual terpancar. Pakar alam Dewa Perang biasa pasti tidak bisa melakukan ini. Tapi meskipun anak ini kuat, bagaimana dia bisa mengubah sifat giok itu sendiri? Menarik. Berhentilah membuang-buang tenagamu. Kau. Naga Azure bermanifestasi. Pak Tua Luo, apa itu naga Azure yang mewujud? Harta surga dan bumi sering menyegel makhluk kuat. Jika orang tua ini tidak salah, di dalam liantin giok ini tersegel seekor naga sejati, memiliki roh naga. Orang yang membawa liantin giok ini akan dianugerahi keberuntungan kaisar. Keturunan mereka selama 100 tahun akan makmur tanpa henti. Luo tua, karena kau sudah mengetahuinya, izinkan aku bertanya, berapa nilai harta karunku? Giok yang begitu berharga, tak ternilai harganya. Jika kita harus memberi harga, bukankah itu beberapa miliar? Beberapa miliar.
Untuk mengamankan kemakmuran keturunan kita selama berabad-abad yang akan datang. Kemakmuran abadi. Jika aku punya uang sebanyak itu, aku akan melakukan hal yang sama. Ya Tuhan. Aku bertanya pada orang tua itu, dan dia bilang itu hanya bernilai 880.000. Seandainya aku membelinya saat itu. Bos Lu, hasilnya sudah jelas. Bukankah kau harus menepati taruhan kita? Aku punya mata tapi gagal mengenali mutiara. Sahabat muda Wang Hao, katakan padaku apa yang membawamu ke sini hari ini. Untuk melamar. Apakah aku tidak salah dengar? Kau seorang tuan muda terbuang yang diusir dari keluarga Wang. Bilang kau datang ke keluarga Nangong kami untuk melamar. Wang Hao, kau buang-buang. Bukankah kau sudah cukup menyakiti zuhur kami? Kau berani menunjukkan wajahmu di sini lagi? Semuanya aku. Wang Hao, kami sudah tahu tentang apa yang terjadi di perjamuan perpisahan. Meskipun Yuzin ini bukan pasangan ideal Zue'er, tetapi secara komparatif, dia satu-satunya di Daxia yang cocok untuk Zue'er. Lebih lanjut, keluarga Nangong kami telah menerima kontrak pernikahan Wang Xin. Kurang ajar. Ya sekarang sudah hilang. Kurang ajar kau tuan muda yang boros. Berani merobek kontrak pernikahan di depan kami. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Nangong kami bukan siapa-siapa? Allah, dewa perang belaka. Ketua Ola Wang Xin itu mengingat persaudaraanmu. Tidak terlalu merepotkanmu. Namun kau semakin sombong. Keluarga Nangong kami juga merupakan salah satu dari 3 keluarga besar ibu kota. Kami tidak punya alasan untuk menuruti kebiasaan burukmu. Paman, aku beritahu kau mungkin tidak percaya ini tapi Zue'er hanya bisa menemukan kebahagiaan sejati jika dia menikah denganku dan keluarga Nangon akan makmur. Bahkan mungkin menjadi keluarga terhebat di dinasti Daxia. Kau buang-buang waktu. Kau bicara omong kosong. Tangkap dia. Keluarga Nangong adalah salah satu dari 3 keluarga besar ibu kota. Bagaimana kau bisa begitu buta? Keluarga Nangongku telah menerima lamaran pernikahan Wang Xin. Pernikahan ini tidak bisa diubah. Silakan pergi. Paman. Berhenti. Aku akui. Aku agak terkesan denganmu. Tapi Wang Xin memanglah penguasa aula dewa bela diri. Meskipun keluarga Nangongku memiliki sedikit kekuatan menantang aula dewa bela diri adalah tindakan bodoh. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah pernikahan Zue'er diputuskan olehku. Aku bilang putra sulung keluarga Wan. Dan yang kumaksud adalah Wang Hao. Dan kau mengira putra sa keluarga Wan manapun bisa. Begitu. Tapi ayah, kita tidak lagi dalam posisi untuk memilih. Wang Xin bukan hanya putra keluarga Wang. Dia adalah ketua Ola Dewa Bela Diri. Dibandingkan dengan Wang Hao yang tidak berguna itu, dia jauh lebih baik. Apa yang kau tahu? Orang bodoh yang tak bisa diperbaiki. Kau tidak benar-benar berpikiran. Wang Xin adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri kan? The film was translated Ayah, and narrated kau by tidak M bermaksud Media. mengatakan dia adalah penguasa aula dewa bela diri. Tepat. Itu Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang tuan muda yang dibuang. Wan Hao anakku. Orang tua aku tidak salahkan. Kau selalu begitu berwawasan. ayah di perjamuan ekspedisi. Utusan ilahi naga Azure berkata, penguasa aula dewa bela diri adalah Wang Xin bukan Wang Hao. Meskipun dia mendapatkan cincin dewa bela diri, Wang Xin akhirnya mencurinya. Dia hanyalah cangkang kosong sekarang. Untuk mengatakan dia adalah penguasa aula dewa bela diri sekarang. Lalu, apa buktinya? Kalian semua benar-benar bodoh. Siapa bilang penguasa aula dewa bela diri membutuhkan cincin dewa bela diri sebagai bukti? Ini, Wan Hao anakku. Buktikan identitasmu. Bagus. Pedangku tiba.
Ini adalah pedang Suayuan. Pedang pribadi penguasa Aula Dewa Bela Diri. Legenda mengatakan pedang Suanyuan ini telah membunuh ribuan ras asing. Hanya dengan memandangnya dari jauh, orang bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan. Apakah kau benar-benar Tuan Aula Dewa Bela Diri? Wang Hao, apakah kau benar-benar penguasa Aula Dewa Bela Diri? Hidupku diselamatkan oleh mantan penguasa Aula Dewa Bela Diri. Sebagai rasa terima kasih, aku menjodohkan Zuhair dengan Wang Hao. Kalian bodoh. Kau pikir itu Wan Xing? Jika Zuhair tidak menemukanku, keluarga Nangum ini akan hancur di tangan kalian. Ayah, meskipun kami tidak mempertimbangkan ini secara menyeluruh, tapi kau bilang keluarga Nangon akan dihancurkan oleh kita. Beraninya kau membantah rinciannya. Biar Wan Hao muda yang menjelaskan padamu. Sepupuku itu sangat licik. 3 tahun lalu aku diusir dari keluarga Wang. Dia yang merencanakannya. Dan sekarang dia telah merebut posisiku sebagai penguasa Aula Dewa Bela Diri. Jika dia menikahi Zuhair, maka aset keluarga Nangon akan dilahap olehnya. Coba pikirkan, nasib macam apa yang menantimu. Kalau begitu, kenapa kau tidak membunuh Wang Xin? Cukup Wang Hao muda punya rencananya sendiri. Cepat kembalikan surat perjanjian pernikahan keluarga Wan. Ayah, perjanjian pernikahan ini tak bisa dikembalikan. Apa kau memaksaku untuk impianku Alamo? Ayah, kau salah paham. Salah paham apa? Wang Hao muda punya urusannya sendiri. Bukannya aku tak mau mengembalikannya, tapi perjanjian pernikahan ini sudah disobek oleh Wang Hao. Tidak apa-apa Pak Tua. Jika kontrak pernikahan dihancurkan biarkan saja. Dan karena Wang Xin sudah mengirimkan undangan, maka biarkan dia menghadiri pernikahan sendirian. Ekspresi wajahnya saat itu pasti cukup menarik. Bagus, bagus, bagus. Aku akan mendengarkanmu. Wang Hao, meskipun kau adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri untuk menikahi Zuhairku, kau harus menunjukkan ketulusan. Jangan khawatir Paman. Hadiah pertunangan sudah kusiapkan. Kau terlalu pelit. Liontin Giok ini saja. Paling banyak 6 digit. Keluarga The Nangongku film was adalah salah satu dari 3 translated keluarga and besar narrated ibu by kota. M-Media. Orang bodoh yang pici. Apa yang dibawa Wang Hao muda bukanlah barang biasa. Giok ini berisi roh naga sejati. Itu dapat memastikan keluargamu Nangon kemakmuran generasi. Pantas menjadi penguasa Aula Dewa Bela Diri, sungguh murah hati. Sebagai perbandingan, Tuan Muda sudah dikonfirmasi. Dewa Perang Naga Azur dan Wang Hao bertarung. Wang Hao tak bisa melawan dan ditaklukkan oleh Dewa Perang Naga Azur. Bagus, sepertinya Naga Azur tahu di mana nasibnya berada. Naga Azur, kerja bagus. Saat aku menyatukan dunia, kau akan menjadi orang kedua yang sebenarnya. Terima kasih atas pelatihanmu, Ketua Aula. Sepupuku tersayang. Bagaimana kau bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Wang Xin, kau benar-benar mengkhianati keluarga Wang dan bergabung dengan Ming Satian. Wang Hao, jangan bilang kau masih belum tahu. Kenapa kau diusir dari keluarga Wang 3 tahun yang lalu? Apa maksudmu? The film was translated and narrated by Apa kau M-Media. pikir Aula Pembunuh Bayangan bisa mempertahankan posisinya di dunia tanpa dukungan penuh keluarga Wang? 3 tahun lalu, kau membantai anggota Aula Pembunuh Bayangan. Tahukah kau berapa banyak kerugian yang ditimbulkan pada keluarga Wang? Kau seharusnya mati 3 tahun lalu. Tapi, ayahmu melindungimu dan menanggung semua kesalahanmu. Dia dieksekusi oleh keluarga Wang. Itu sebabnya kau hanya diusir dari keluarga Wang. Apakah kau mengatakan ayahku tidak meninggal karena sebab alami? Tentu saja. Tapi apa gunanya membicarakan ini sekarang? Sepupu,
Aku harus berterima kasih padamu. Kau membunuh ketua Aula Ming Shadian waktu itu, yang memberiku kesempatan untuk menjadi penjabat ketua Aula saat ini. Dan kesempatan yang lebih baik untuk menjadi ketua Aula Dewa Bela Diri. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu, sepupuku tersayang. Dan kedua wanita itu Ye Qingchen dan Nangong Xiu. Mulai hari ini dan seterusnya, wanitamu adalah wanitaku. Dan Aula Dewa Bela Dirimu. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Azure Dragon. Kau pikir orang-orang dari Aula Dewa Bela Diriku akan mengkhianatiku semudah itu? Jadi kau dan Azure Dragon berakting di kediaman keluarga Nangon. Tujuannya adalah untuk memancingku ke dalam perangkap. Kau tak sungguh-sungguh berpikir bahwa dengan kekuatanku, aku bisa mengalahkan ketua Aula. Sudah berakhir sekarang. Wang Hao, kau tak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau tak akan tahu tentang sisa-sisa Ming Shadian lainnya. Daftar staf Ming Shadian. Ini, daftar anggota Ming Shadian ini. Dari mana kau mendapatkannya? Tujuanku datang ke sini. Pertama, adalah untuk membunuhmu sekali. Kedua, adalah untuk mengambil kesempatan ini. Untuk melenyapkan pasukanmu yang tersisa. Tempat ini memang agak bogok. Tapi kau memilihnya sendiri. Daftar ini, dari mana kau benar-benar mendapatkannya? Seharusnya aku tahu. Gerbang kosong itu menolak untuk tunduk padaku. Jadi dia pasti telah bergabung dengan barisanmu. Kau memang pintar. Tapi kau belum menggunakannya di tempat yang tepat. Sekarang aku akan mengantarmu pergi. Sepupuku tersayang. Kau tak benar-benar berpikir kau bisa membunuhku seperti ini kan? Apa maksudmu? Tuan muda, jangan bergerak. Kalau kau bergerak lagi, aku akan meledakkan bomnya. Wang Hao, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Mundur. Bajingan. Sisa-sisa Ming Shadian-nya telah dilenyapkan oleh kami. Dan Aula Dewa Bela Diri kami telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuknya di seluruh Daxia. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Biarkan saja dia hidup beberapa hari lagi. Selamat Ketua Aula. Semua sisa Ming Shadian telah dibasmi. Mulai sekarang, tak akan ada kekuatan di dunia yang bisa menandingi Aula Dewa Bela Diri. Aula Dewa Bela Diriku tidak pernah berusaha mendominasi. Kami hanya berharap orang-orang di dunia ini dapat berjemur di bawah sinar matahari. Bagus sekali, tapi Wang Hao, pernikahanmu dengan Zue Er. Aku dan Zue Er telah mendiskusikannya. Pernikahan kami akan diadakan besok. Bagus. Zue Er, aku akan memberimu pernikahan termegah. Wang Hao sekarang telah mengeluarkan perintah pembunuhan Aula Dewa Bela Diri. Sekarang semua kekuatan di Daxil mencari kita. Kita tak punya tempat bersembunyi. Tidak apa-apa. Kejatuhan tuan muda ini hanya sementara. Setelah aku pulih, aku akan membuat Wang Hao itu dan seluruh Aula Dewa Bela Diri membayar dengan darah. Bawahan ini tentu saja percaya pada tuan muda. Wang Xin tak punya jalan keluar. Jika aku membunuhnya dan mengirimnya ke Aula Dewa Bela Diri, mungkin aku bisa menukarnya dengan nyawaku. Benar. Masih ada sedikit uang di tasku. Bantu aku mengambilnya. Mari kita bagi. Baiklah. Tuan muda, hadiah dari Aula Dewa Bela Diri cukup tinggi bukan? Wang Hao, karena kau tak memberiku jalan keluar. Jangan salahkan aku. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kalian duluan saja. Baiklah. Benar. Aku juga akan berganti pakaian. Baiklah. Sampai jumpa lagi.
Bukankah kita baru saja bilang sampai jumpa nanti? Mengapa kau terburu-buru? Ketua Ola, apa kau siap? Biarkan pengantin wanita masuk. Aneh. Kenapa Nona Nangong belum bergerak? Jangan bilang, dia tak mau menikahi ketua aula. Jangan bicara omong kosong. Nona Nangong dan ketua Ola sedang jatuh cinta. Mengapa dia tidak mau menikah dengannya? Lalu menurutmu apa yang terjadi? Biarkan pengantin wanita masuk. Aku akan melihatnya. Ketua aula, kita bertemu lagi. Wang Xin, Ketua aula, jangan menatapku seperti itu. kau benar-benar mencari mati. Mingshat Dianku sudah sepenuhnya dimusnahkan olehmu. Aku telah diburu oleh begitu banyak orang 2 hari terakhir ini. Lalu mengapa aku tidak mengincar beberapa orang yang ketua aula pedulikan untuk dikubur bersamaku? Jika kau berani menyentuh sehelai rambut Tun di kepala Zul Er, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Wang Hao, di saat seperti ini, kau masih berani mengancamku. Apa kau benar-benar berpikir aku tak akan berani melakukan apapun pada Nangong Zue? Nangong Zue ini benar-benar pantas menjadi wanita tercantik di Daxia. Aku hampir tak bisa menahannya. Berani kau. Jika kau ingin menyelamatkan Nangong Zue, datanglah sendiri ke gudang dari terakhir kali. Jika kau tidak ada di sana sebelum malam tiba, maka bersiaplah untuk mengumpulkan mayat Nangong Zue. Ini sungguh luar biasa. Ini mengerikan. Wang Xin benar-benar melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia melakukannya? Entahlah. Bukankah dia satu-satunya yang tersisa di Mingshat Dian? Benar. Ketua Ola, kelalaiankulah yang memungkinkan Wang Xin memanfaatkan kesempatan ini dan menculik Nyonya. Tolong hukum aku, Ketua Ola. Wang Hao. Wang Hao, kau harus menyelamatkan Zue Er. Semua tergantung padamu. Cepat pergi. Jangan khawatir. Aku akan membawa Zul Er kembali dengan selamat. Semuanya. Harap tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi membawa pengantin wanita kembali. Ketua aula. Ini pasti rencana Wang Xin. Dia pasti telah mengatur semuanya. Kalau kau pergi sekarang, aku khawatir. Dia adalah istriku. Dan Nyonya Aula Dewa bela diri. Siapa yang berani menghentikan aku? Matilah mereka. Kau tak perlu mengikutiku. Nona Nangong, kau sudah bangun. Wang Xin, lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, ketika Wang Hao mengetahuinya, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Nona Nangong. Kita semua sudah dewasa di sini. Jangan bicara sembarangan. Kau ada dalam genggamanku. Aku masih punya cara untuk bertahan hidup. Jika aku melepaskanmu, akankah Wang Hao itu mengampuni hidupku? Jika dia benar-benar peduli padamu, dia mungkin sudah hampir sampai di sini sekarang. Kecantikan seperti ini, semuanya tergantung pada tindakan apa yang Tuan Istana kita rela lakukan untukmu. Wang Xin, Wang Hao adalah penguasa Istana Aula Dewa Bela Diri. Apa kau benar-benar berpikir dia akan membiarkanmu memanipulasinya? Belum tentu begitu. Wang Xin, jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Kau masih bisa berhenti sekarang. Kau ingin aku berhenti? Itu sungguh menggelikan. Aku beritahu kau. Semua ini karena kau. Dulu di Aichen, jika kau mau menikah denganku, kau tak akan berada dalam keadaan menyedihkan ini sekarang. Saat Wang Hao tiba, aku akan memotongnya berkeping-keping tepat di depanmu. Kau mau menghabisi siapa? Berhenti. Sepupuku tersayang. Akhirnya kau sampai juga. Jangan khawatir. Bebaskan mereka berdua. Dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Sepupu, jangan bercanda seperti itu. Poster buronan ditempel di mana-mana. Jika aku melepaskan mereka, bukankah aku akan berada di bawah kekuasaan AIM? Oh ayolah. Apa maumu? Ku dengar kau telah mencapai alam transenden.
berurusan denganku semudah membunuh ayam. Tapi, jika kau melumpuhkan salah satu lenganmu, bukankah kehebatan bertarungmu akan kalah denganku, Wang Hao hari ini? Aku ingin kau melumpuhkan salah satu lenganmu. Jangan Wang Hao. Aku berjanji padamu. Tidak mau. Wang Hao. Sepupu sepupu. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Untuk dua wanita, kau benar-benar akan melumpuhkan lenganmu sendiri. Hentikan omong kosongmu. Aku melakukan apa yang kau minta. Bebaskan mereka berdua. Biarkan mereka pergi. Denganmu di alam santo transenden, aku tidak yakin bisa lolos darimu tanpa cedera. Oleh karena itu, aku belum bisa melepaskan mereka. Kau mengingkari janjimu. Tidakkah kau takut istana Dewa Bela Diri tidak akan mengampunimu? Takut? Apa yang harus kutakutkan sekarang? Kukatakan padamu, semua ini karenamu. Jika kau membiarkan aku membunuhmu di Haicheng dulu, aku tidak akan berada dalam kesulitan ini hari ini. Hanya ada satu pewaris keluarga Wang. Dan itu aku Wang Xin, bukan kau. Apa kau benar-benar peduli dengan gelar kosong seperti itu? Gelar kosong. Pewaris keluarga Wang dan ketua istana Dewa Bela Diri adalah penghargaan tertinggi di dunia. Kau menyebut ini gelar kosong. Bisakah kau jujur mengatakan bahwa kau tidak pernah menginginkan hal-hal ini sendiri? Jika aku menginginkan ini, 3 tahun lalu aku tidak akan rela pergi. Itu The karena film kau was pernah memilikinya. translated and narrated by Dan M Media. aku tidak. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Kau menyeretku ke bawah. Jadi hari ini kau harus mati. Aku mengerti. Memotong lenganku hanyalah penundaan. Kau ingin aku bunuh diri di tempat kan? Tepat. Hanya jika kau bunuh diri di tempat, aku akan melepaskan mereka berdua. Mengapa aku harus percaya ilmu? Wang Hao, kesabaranku mulai habis. Aku tidak bernegosiasi denganmu. Jika kau tidak bunuh diri sekarang, jangan salahkan aku karena kejam. Baiklah. Wang Hao jangan. Tidak. Aku setuju. Wang Hao. Apa yang kau tunggu? Lakukan. Wang Hao. Tidak. Wang Hao, oh Wang Hao. Kau benar-benar orang bodoh yang sentimental. Tapi apa gunanya? Setelah kau mati, para bajingan Aula Dewa Bela Diri itu sama sekali bukan tandinganku. Wang Hao, sudah kubilang. Aku akan mengambil semuanya darimu. Sayang sekali. Setelah kau mati, kau tidak akan bisa melihat bagaimana aku menghancurkan wanitamu. Apa kau yakin? Apa? Aku jelas melihatmu tertusuk jantung. Bagaimana kau masih hidup? Apakah kau manusia atau hantu? Transendensi. Aku tidak terima ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku harap kau akan menjadi orang baik. Wang Hao. Tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Kemampuan penyembuhan transendensi tak tertandingi. Syukurlah. Wang Hao, maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Itu semua sudah berlalu. Wang Hao, bisakah kita mulai dari awal lagi? Pernikahan kami masih berlangsung. Mengapa kau tidak bergabung dengan kami untuk minum perayaan? Ayo pergi. Maafkan aku. Wang Hao,
Aku kehilanganmu. Ketua Aula belum kembali. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Sulit dikatakan, The film was meskipun kekuatan translated Ketua Aula tak and tertandingi, narrated by M Media. Wang Xin bukan orang yang mudah dikalahkan. Ditambah lagi, dia sudah siap. Lagi pula sulit untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam. Ayah apa menurutmu Wang Hao? Bisa membawa Zuer kembali. Sulit dikatakan. Anak Wang Hao itu menghargai kesetiaan dan kebenaran. Tapi terkadang terlalu setia dan benar adalah kelemahan. Ada kabar dari Ketua Aula. Mereka masih hilang kontak. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Ketua Aula? Tutup mulut sialmu. Para Ketua Aula sudah pergi cukup lama. Kurasa kita tak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami bersiap untuk bergerak maju. Memang, kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Ini Maaf sudah menunggu lama. Selamat datang Ketua Aula. Istri Ketua Aula.